Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur Hasansyah atau biasa dipanggil Anca. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai wirausaha sosial, di mana materi ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah kewirausahaan gizi yang saya ampu di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di program studi gizi. Baik, langsung saja kita simak seperti apa materi yang akan saya bawakan. Pertama-tama, tujuan pembelajaran dari video kali ini atau presentasi kali ini adalah kami mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari wirausaha sosial itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana sih tujuan atau ciri, peran, dan juga bentuk wirausaha sosial, serta bagaimana menjelaskan atau menyusun social value proposition design. Jadi nanti ada beberapa bagian yang menjelaskan hal tersebut. Dan tentu saja apa yang akan saya bawakan pada video kali ini, yang pertama bagaimana definisi wirausaha sosial, kemudian ciri dan peran wirausaha sosial, kemudian bentuk dan contoh wirausaha sosial, serta tadi value proposition design atau social value proposition design. Baik, apa itu wirausaha sosial? Nah, apakah wirausaha yang bergerak di bidang sosial atau wirausaha yang memiliki dampak sosial? Menurut teman-teman seperti apa? Jadi memang cukup sedikit abstrak ya jika kita berbicara mengenai wirausaha sosial. Apakah sebuah bisnis kemudian dia punya peran sosial, atau bisnis yang memang berawal dari dampak atau masalah-masalah yang ingin diselesaikan sehingga memiliki dampak sosial. Dan tentu saja terdapat banyak definisi mengenai wirausaha sosial itu sendiri ya. Jadi kita ketahui hampir semua wirausaha sosial itu dari semua hal yang ada, tentu saja semua memiliki satu kata kunci, yaitu adalah social mission atau misi sosial. Ya, jadi dalam sebuah bisnis yang memiliki misi sosial di dalamnya, maka itu kita bisa katakan sebagai wirausaha sosial. Jadi secara sederhana kita dapat definisikan yaitu pelaksanaan solusi atau inovasi dari masalah sosial dengan pendekatan bisnis, atau bisa juga kita sebut melaksanakan bisnis untuk mengatasi masalah sosial. Jadi apapun bentuk bisnisnya, kalau dia berperan untuk mengatasi masalah sosial, maka kita dapat katakan itu sebuah social enterprise atau social entrepreneurship. Kemudian ada beberapa definisi juga, misalnya menurut Boorstin and Davis ya, wirausaha sosial merupakan proses atau aktivitas yang dilakukan oleh sebuah citizen atau masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial seperti ketimpangan pendapatan, kemudian masalah kelaparan, kemudian masalah literasi yang rendah, ataupun juga masalah dalam politik seperti korupsi. Ya, dari pengertian tersebut maka kita katakan seorang wirausaha sosial itu bukan sekedar mencari ya untung atau sebuah profit ya, tapi ada aktivitas sosial ya yang memang sangat inherent dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan wirausaha sosial. Jadi di sini ada dua kata kunci penting ya. Yang pertama adalah dampak sosial itu sendiri, kemudian tidak mencari untung semata atau taking profit saja. Itu merupakan hal yang perlu teman-teman tahu. Nah, kemudian bagaimana sih wirausaha sosial itu sendiri, ciri dan perannya? Tentu saja kita di sini bisa melihat bahwa wirausaha sosial itu sesuai dengan definisinya tadi atau konsepnya tadi, ya ada dampak sosialnya, maka ciri utama dari wirausaha sosial adalah sebuah agen perubahan. Jadi kita ingin mengatasi sebuah masalah, kita ingin mengubah sebuah kondisi, makanya wirausaha sosial itu memiliki ciri agen perubahan. Nah, selain agen perubahan, ciri wirausaha sosial
lainnya yaitu kreatif dan inovatif. Kenapa kreatif dan inovatif? Karena kita tidak berhenti di satu di satu sisi saja. Jadi contohnya ya, dari berbagai pelaku kewirausahaan sosial ya, kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi fuel atau bahan bakar orang menggerakkan wirausaha sosial itu? Tentu saja kalau kita bisa lihat ya, intinya mereka punya niat yang baik ya. Kalau kata kata Pak Habibie ya, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi gitu ya. Kalau bukan kita, siapa lagi. Jadi prinsip itu yang tertanam di dalam dirinya. Oleh karena itu ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang harus melakukannya ya? Tentu saja bukan orang lain, ya kita yang harus melakukan. Oleh karena itu, key point atau keywordnya untuk melakukan inovasi wirausaha sosial ini adalah kreatif dan inovasi. Jadi ciri dari sebuah inovasi sosial itu karena kita ingin melakukan perubahan ya, kalau bukan kita siapa lagi ya, makanya kita harus selalu berpikir kreatif dan inovatif. Dan tentu saja untuk menjalankan wirausaha sosial agar memiliki dampak ya, itu harus disiplin dan bekerja keras. Jadi ini mungkin ciri-ciri yang bisa saya rangkum. Kemudian apa sih peran dari wirausaha sosial itu sendiri? Yang pertama, tentu saja ada berbagai macam peran, tapi sebagian besar wirausaha sosial itu ingin meningkatkan derajat ekonomi ya, yang terdampak pada masyarakat ya. Untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat tentunya bisa menciptakan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan, itu yang paling utama. Kemudian melakukan inovasi dan kreasi baru ya, sehingga itu bisa bermanfaat atau lebih dibutuhkan masyarakat dan menjadi modal sosial. Kemudian meningkatkan kesetaraan atau kesenjangan ya, menghilangkan kesenjangan antar masyarakat. Jadi salah satu upaya mengatasi kemiskinan misalnya, kemudian hal-hal lain itu dengan adanya wirausaha sosial. Jadi itu adalah peran yang sangat krusial ya bagi wirausaha sosial. Kemudian apa saja sih bentuk dari wirausaha sosial ini? Ada berbagai bentuk wirausaha, atau kita bisa katakan apa sih yang dapat membuat wirausaha sosial. Yang pertama adalah organisasi berbasis komunitas ya. Ini biasanya masyarakat atau sekelompok masyarakat punya komunitas sendiri, misalnya komunitas peduli gizi ya, atau komunitas pendidikan apapun ya. Ya, contohnya di sini dia bisa menjalankan sebuah fasilitas pendidikan untuk anak-anak miskin misalnya. Jadi dia bisa mendapatkan dampak sosialnya, kemudian bisa membuat sebuah sistem pendidikan yang merata untuk semua. Kemudian ada juga yang kita bisa sebut socially responsible enterprise ya. Ini biasanya sebuah perusahaan yang sudah besar, misalnya kalau kita lihat Microsoft, Bill Gates ya, itu punya anak perusahaan. Nah, anak perusahaan itulah yang menggerakkan wirausaha sosialnya. Jadi dia modal utama dari perusahaan sosial itu berasal dari perusahaan yang sudah maju, perusahaan yang sudah mapan ya. Kemudian ada juga social service industry profesional, di mana sebuah perusahaan itu berkolaborasi menggandeng ya organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial sebagai konsumennya. Misalnya Indofood ya, di sini menggandeng anggaplah ada satu organisasi sosial misalnya Bergizi Pangan atau ISAGI ya, yang bergerak mengatasi masalah gizi ya. Mereka saling bekerja sama. Kemudian ini yang paling banyak dilakukan, yaitu adalah socio-economic enterprise. Jadi melakukan jenis usaha sosial dengan melihat permasalahan-permasalahan dan memberikan inovasi, memberikan jalan keluar, sehingga muncul satu bisnis ya, tidak hanya bermanfaat tapi memiliki dampak sosial. Misalnya ya, banyaknya sampah rumah tangga dari plastik, maka ada satu orang yang berpikir bahwa dengan adanya inovasi kreasi maka bisa melakukan daur ulang sampah ya, sehingga bisa menjadi satu bentuk produk yang bisa dijual, punya nilainya ya. Dan masih banyak lagi ya, contohnya nanti akan saya sampaikan di beberapa slide. Kemudian bagaimana sih sebuah proses kewirausahaan sosial itu muncul atau ada gitu ya? Tentu saja kita bisa ambil contoh
dari sini di bagian ini ya kita bisa lihat bahwa permasalahan sosial yang ada di masyarakat yang paling besar yaitu adalah kemiskinan. Nah, dari kemiskinan ini maka kita terpikirkan membuat sebuah bentuk usaha untuk mengatasi kemiskinan itu. Tentu saja kita harus membuat value-nya, social value creation-nya, dan juga harus ada inovasinya. Nah, nanti dari social value dan inovasi itu akan muncullah model bisnis. Nah, model bisnis ini tentu saja dipengaruhi oleh keterampilan wirausaha, kemudian bagaimana networking, pemasaran, dan seterusnya. Dan model bisnis ini kita transform, kita desain sehingga memiliki dampak sosial, ya tentunya mengatasi kemiskinan tadi atau membangun ekonomi. Dan tentu saja peran-perannya itu tadi mulai dari menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ke masyarakat, ekonomi masyarakat, sampai dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi untuk semua inklusif. Nah, tentu saja di sini ada poin penting ya, kita bisa lihat yaitu adalah social value ya, social value. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah social value? Social value apa sih itu social value? Social value kita bisa katakan bahwa itu sebuah bisnis, nilai ya, nilai sosial dari bisnis kita. Nah, tentu saja bisnis-bisnis yang ada saat ini itu semua berkompetisi untuk ya menaklukkan pasar ya, sehingga mereka dapat mengenalkan produk atau jasa mereka kepada konsumen. Tapi ya tidak semuanya berhasil. Banyak yang gagal, termasuk saya mungkin salah satu pebisnis yang mungkin gagal ya, tidak bukan gagal mungkin ya, tapi belum saatnya sukses ya. Ya itu ada berbagai alasan kenapa kita gagal ya. Misalnya produknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen ya, apa yang konsumen mau. Jadi sama halnya bisnis sosial juga, itu kita harus tahu bahwa apa masalah yang ada di masyarakat atau masalah sosial yang ingin kita selesaikan itu merupakan masalah yang memang ada ya, sehingga itu dapat tepat sasaran ya. Jadi temukan masalah yang diinginkan atau yang dimiliki konsumen itu sendiri, lalu beri mereka sebuah inovasi, desain, fitur, fungsionalitas yang mereka butuhkan. Caranya adalah dengan membuat sebuah yang kita sebut value proposition design ya. Apa itu value proposition design ya? Value proposition design itu merupakan sebuah tools ya, tools di mana membantu kita bisa merancang atau mendesain produk ataupun jasa yang dibutuhkan konsumen. Jadi kira-kira value proposition design itu seperti kanvas ya, lembar kerja gitu ya, dimana ini menunjukkan cara menggunakan dengan adanya lembar ini maka kita bisa merancang ataupun istilahnya melihat bagaimana proposisi dari value atau nilai mengenai apa yang diinginkan sebuah pelanggan atau konsumen. Kemudian di sini ada proses yang memang prosesnya itu tidak kita tahu di mana ujung atau awalnya, jadi proses tanpa akhir dan bisa dilakukan terus-menerus mengembangkan proposisi nilainya. Jadi suatu saat social mission kita sudah selesai, maka maka nantinya bisa dibuat lagi mission yang baru gitu. Jadi bisa terus-menerus. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada dua blok ya. Di sebelah kiri warna abu-abu dan di sebelah kanan warna kuning. Nah, di sebelah kiri itu kita bisa sebut value map ya, blok value map, yaitu menjelaskan fitur di mana posisi nilai secara rinci dan juga terstruktur serta menggambarkan bagaimana menciptakan nilai dan misi sosial. Kemudian di sisi kanan ini, di sebelah ini yang warna kuning itu adalah customer segment atau beneficiary. Jadi itu blok lainnya yang menjelaskan segmen pelanggan tertentu dan penerima manfaat dalam model bisnis yang lebih terstruktur dan rinci. Di sini menjelaskan dan mengklarifikasi pelanggan. Jadi ini merupakan VPD, Value Proposition Design for Social Business ya. Bedanya sebenarnya karena ada social missionnya ya, yang biasanya kita cuma langsung ada produk atau service. Nah,
dari social mission ini kita coba buat satu contoh ya. Saya akan mengambil satu contoh di mana saya pernah mengikuti satu materi namanya Smeton ya. Di situ membuat bisnis sosial. Nah, contohnya di situ sudah memberikan satu contoh ya, bagaimana menyusun SPVD. Namun sebelum saya masuk ke situ, saya ingin sampaikan bahwa social value proposition design itu diawali dengan melihat potensi dan juga masalah yang ada masyarakat. Ada 5 hal atau 5 aspek ya yang bisa kita lihat. Yang pertama human capital, bagaimana potensi masalah dan potensi berkaitan dengan sumber daya manusia seperti keterampilan, pendidikan, kesehatan, produktivitas. Kemudian ada natural capital, sumber daya alam seperti kondisi geografis, kekayaan alam, dan juga tanaman, hutan, dan sebagainya. Ada juga social capital, sumber daya sosial seperti jejaring sosial, kerjasama, gotong royong, kekompakan, itu juga bisa dilihat jadi masalah dan potensi. Kemudian physical capital, sumber daya infrastruktur, ya transportasi, komunikasi, dan lain-lain termasuk sanitasi. Dan yang terakhir ada financial capital, yaitu sumber daya ekonomi seperti akses terhadap sumber ekonomi, kemudian literasi, ya modal, dan lain-lain. Jadi itu potensi dan masalah kita bisa melihat dari 5 aspek ini. Contoh, di sini saya mengambil contoh ada namanya Sidatani, ya kelompok pelaku usaha sosial yang peduli terhadap masyarakat atau petani. Di sini mereka melihat ada sebuah masalah yang mana tingkat kesejahteraan kelompok petani yang sangat rendah. Kemudian mereka juga melihat bahwa penjualan produk pertanian tanpa diolah itu nilainya sangat rendah, harganya murah gitu. Itu akan menjadi sebuah masalah. Jadi ada 2 masalah itu. Nah, namun mereka juga melihat ada potensi di mana potensinya itu lahan dari petani tersebut itu subur dan juga banyak bunga telang ya, di mana itu akan menjadi potensi. Nah, kelompok tani mempunyai kekompakan, kompak ya, kemudian siap bekerja sama dalam kegiatan produksi dan ini juga potensi. Jadi di sini masalah dan potensinya sudah jelas ya. Dan sebagai catatan pada tahap ini kita bisa memperdalam analisis dengan melihat biasa kita sebut namanya participatory rural appraisal ataupun juga sustainability livelihood approach. Dan permasalahan atau dari komunitas ini bisa didapatkan juga dari studi literatur, tidak harus selalu dilihat dari kondisi yang di lapangan, misalnya dengan melihat berbagai data, misalnya data stunting yang tinggi pada satu daerah itu juga bisa menjadi satu masalah, dan potensinya juga kita bisa lihat, misalnya potensi sumber daya alamnya yang subur sehingga bisa menciptakan bahan pangan untuk mengatasi stunting misalnya seperti itu. Dari melihat keadaan masyarakat ya, adanya potensi, adanya masalah tersebut, maka perlu sebuah kreasi untuk aktivitas pemberdayaan memperbaiki kondisi masyarakat tersebut. Nah, itulah yang kita sebut sebuah misi sosial. Tadi kan di tabelnya tadi ada 2 blok ya, blok kiri dan blok kanan. Nah, di blok kiri itu ada misi sosial. Nah, nanti dari misi sosial itu maka ada penciptaan aktivitas ya. Nanti kita lakukan partisipasi approach masyarakat ya, nanti akan membuat sebuah kegiatan ataupun jasa atau membuat sebuah produk ya, sehingga melibatkan masyarakat. Dan ada 3 tahapan pemberdayaan yang bisa dilakukan: penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan ya. Ini lebih ke project pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau di Sidatani sendiri, maka di situ tadi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memperbaiki akses pasar, misalnya bunga telang tadi, dengan cara pengolahan produk yang yang lebih bagus dan melatih mengolah hasil produknya. Nah, di sini ada catatan juga bahwa VVD untuk bisnis sosial mempunyai keterbatasan, sehingga produk dan jasa itu terbatasi dari apa yang ditawarkan oleh masyarakat penerima manfaat. Hal inilah yang membuat tadi kenapa bisnis sosial itu erat kaitannya dengan inovasi dan kreatif. Kemudian di tahap ini juga pada saat kita menyusun misi sosial, kita bisa memperdalam analisis ya, sama dengan yang lain. Dan misi sosial itu tidak hanya ada pada peningkatan ekonomi, tetapi pada perbaikan lingkungan juga bisa ya, atau menunjang sesuatu yang dapat menunjang kesejahteraan.
selanjutnya tahap selanjutnya dalam menyusun itu ini kita bisa lihat masih di tahap blok kiri, di mana ada gain, pain, kemudian gain creators dan pain reliefs. Ya, di sini gain merupakan keuntungan yang didapatkan pelanggan setelah mengkonsumsi produk, kemudian pain adalah kesulitan yang dihadapi pelanggan dalam mengkonsumsi produk kita ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, gain creators menggambarkan bagaimana produk dan jasa itu menciptakan keuntungan bagi pelanggan. Ya, kemudian pain reliefs adalah bagaimana cara kita untuk meringankan ya atau meredakan kesulitan pelanggan. Jadi ada beberapa faktor yang bisa kita perhatikan. Nah, bercermin pada kegiatan Sidatani, di sini kita bisa melihat bahwa ketika mengembangkan produk bunga telangnya, dia melihat ada gain, ada pain, kemudian ada customer segment. Ya, di sini bisa dilihat gainnya adalah apa setelah konsumsi bunga telang masyarakat itu bisa lebih sehat, segar, dan tentu saja rutin. Kemudian painnya itu adalah kesulitan untuk mendapatkannya dalam kondisi segar, sehingga perlu sesuatu inovasi yang bisa bertahan lama. Maka dibuatlah satu produk mungkin dalam bentuk ready to serve drink, dia diolah dengan menggunakan teknologi sehingga bisa lebih tahan lama. Nah, melihat customer segmentnya, ini awalnya adalah pengolahan produk bunga telang yang disempurnakan dengan proses pengeringan sehingga bisa lebih tahan lama. Jadi customernya kan ingin dia mau mau konsumsinya dengan belinya tidak harus setiap hari, bisa disimpan, maka diciptakanlah sebuah proses di mana bunga telangnya itu bisa lebih dikonsumsi setiap saat. Maka dilakukan proses pengiringan, kemudian dibuat packaging agar menarik sehingga bisa disimpan lebih lama. Nah, ini akhir dari SPVD ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di sebelah kiri itu adalah blok dari value, kemudian sebelah kanan adalah blok dari segmen beneficiary. Nah, kita lihat tadi dari social mission, kemudian produknya, ada gain creator, pain reliefs-nya, dan dari segi segmen konsumen, di sini ada gain, ada pain, kemudian ini adalah ciri-ciri dari customer-nya, kemudian apa masalah dan potensinya yang ada. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Ini referensinya, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Saya undur diri, Muhammad Nur Hasansyah atau Anca. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.